harus ngeset keywords-nya apa, terus band-nya seperti apa. Nah, tadi kan udah dapat nih keywords, the first keyword kan band, terus kita set parameternya, terus school uniform. Kita jelaskan, school uniform yang ada di sini adalah school uniform yang misalnya SD pakai baju merah putih, terus SMP pakai baju apa, SMA kayak gitu kan. Nah, itu Indonesia kan tergolong misalnya di every provinces itu kita memiliki school uniform yang berbeda-beda walaupun ada yang sama kayak gitu kan. Nah, itu harus dijelaskan tuh sangat detail. Artinya kalau kita di Prime Minister itu udah bisa nge-set up band-nya seperti apa, terus school uniform-nya itu yang seperti apa. Jadi yang speakers yang di bawah harus ngikut, tidak boleh lepas atau keluar dari skop parameter tadi. Nah, seperti itu. And then kalau Prime Minister tidak bisa nge-set up the definitions well, itu dapat di-tackle down sama leader of opposition atau first speaker yang ada di opposition team. Kayak gitu. Nah, cara untuk men-tackle down definisi dari Prime Minister itu gampang sekali sebenarnya. Jadi tinggal kita convert into words apa yang dia bilang, terus kita tackle down kayak gitu. Nah, misalnya tadi dia bilang nge-ban-nya itu, misalnya Prime Minister ini gagal nge-set up parameternya. Masa kita pakai jadi Prime Minister-nya tuh nge-set up parameternya itu ke whole world. Tapi si itu first speaker tidak setuju. Yang leader opposition dia tidak setuju. Itu bakalan banyak melebarkan, akhirnya tidak terfokus sama solusi yang akan kita dapatkan di akhir. Jadi kalau misalnya leader of opposition bisa melangkaui definisi dari Prime Minister, otomatis opposition itu bisa mendapatkan nilai lebih karena bisa men-tackle down definition. Nah, leader of opposition ini sebenarnya tidak harus memberikan definisi, tapi jika dapat memberikan definisi yang lebih clear dan lebih logical untuk mendapatkan solusi yang lebih tajam atau lebih apa ya? Karena debate itu harus menemukan solusi kayak gitu. Jadi kalau misalnya lead opposition bisa lebih membawa debate-nya lebih bagus, lebih nusuk, nah berarti mereka lah yang menang kayak gitu. Itu berkenaan sama job of Prime Minister sama leader of opposition. Tapi kalau leadernya cuma ngikut, is okay juga sih, nggak apa-apa. Terus yang kedua tadi tentang apa ya? Tentang tadi apa ya, Dek ya? Lupa Kakak. About internet and speaker. Gimana? Menang debat dengan best speaker ya. Oh iya. I understand, I got it. Jadi jadi kita itu di educator punya yang namanya margin. Margin itu perhitungan marginnya itu misalnya kan ada 4 tim ini. Misalnya margin tim Prime Minister sekian terus dibandingkan margin mana yang paling besar dia yang menang kayak gitu. Itu untuk best team. Itu karena di best team ini penilaiannya itu pertama teamwork, yang kedua korelasi, terus argumen-argumen yang dibawakan oleh kedua debater in one team, terus keselarasannya juga. Nah, kayak tadi ada kesinambungan nggak nih, saling support nggak nih. Nah, itu berdasarkan best team. Misalnya nah ya cara buat tim kita itu bisa menang kalau argumen kita itu bisa banyak, bukan bisa banyak sih, bisa mencakup banyak bidang. Misalnya tadi this house believe tentang band school uniform, itu kita bisa masuk mungkin ke finansial, terus jadi first speaker-nya bisa ngomong tentang financial problem, second speaker bisa ngomong tentang hal lain kayak gitu, terus dikorelasikan. Jadi memang dapat banyak solusi yang dapat kita propose kayak gitu. Nah, itu untuk best team.
Terus yang untuk best speaker itu cuma dipilih pertama ini secara penilaian ya. Penilaiannya argumennya itu structured. Terus yang kedua POI-nya bagus. Jadi kalau misalnya ada yang ingin di POI kan dia POI dan langsung men-tackle down kayak tadi. Terus yang ketiga itu dia punya public speaking atau ada fluency in speaking-nya bagus dan tidak membuat orang tuh kayak belibet. Kan kita kalau mau propose something atau mau ngomong something kan kita audiens harus bisa mendengarkan kita secara jelas dan jadi juri tuh kayak mikir oh iya saya bisa dapatkan poinnya, saya bisa merasakan kalau speed-nya juga bagus, enak didengar, terus style-nya itu juga sangat dia sekali kayak itu. Jadi untuk best team sama best speaker itu best speaker juga bisa dari best team atau mungkin dari tim-tim yang lain. Jadi best team is untuk satu tim atau 2 orang, tapi untuk best speaker itu ya dipilih dari tadi individualnya masing-masing kayak apa. Nah, seperti itu. Is that clear? Yes, Miss Ada, it is very clear. Thank you. My pleasure. Next question please. Ayo, yang masih ragu-ragu kayak apa pelaksanaannya silahkan ditanyakan. Ayo. Okay, sir. I want to ask Alda. Listen. Okay, Supriyanti. Yeah, Saparianti. I'm from a morning class, and I will ask about what should we do if our team is in the corner because of the opponent argument, and what the action can we take to increase our own argument or rise our argument. Yes, thank you. All right. So it's basically about what if we do if we are going to lose kayak gitu kan. Kalau misalnya kita udah di pojok sekali kayak gitu. Nah, there is before that maybe you can prevent it. Jadi bisa dihindari dulu. Jadi cara menghindarinya adalah biasanya yang punya kesempatan untuk kalah itu ada di member, ada di closing team kayak gitu. Karena takutnya di opening team itu sudah membawa argumen yang bagus-bagus. Jadi kadang yang yang closing team itu dia udah nggak bisa lagi membawa argumen yang lebih banyak kayak gitu kan. Tapi keuntungan di member team adalah jika opening team tidak bisa membawa examples atau data yang konkret dan bisa di-tackle down oleh member atau dari closing team, mereka yang bisa menang. Dan bagaimana ya kalau misalnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, misalnya di opening team nih udah ngasih argumennya, terus kita ngelihat nih si closing team udah kayak bagus ya rupanya, kayaknya kita bakalan kalah nih yang dari si opening. Nah, cara untuk kita dapat nilai tambahan lagi adalah sebaiknya mem-POI tapi yang lebih meng-clarify. Karena di situ closing team ada yang nama rebuttal. Jadi mereka merebuttal atau menyanggah satu persatu argumen dari opening team. Nah, dari situ kalian tuh bisa kelahi lagi sebenarnya, bisa mem-POI kembali. Jadi kalau misalnya if you think that you are going to lose, coba berpikir kembali apa yang kalian bisa clarify, apa yang bisa kalian kasih saat POI, saat misalnya ingin memberikan solusi lagi, bisa ingin memberikan data yang lebih konkret. Nah, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi if you are going to lose, try to make a lot of some POIs, not a lot some POIs, tapi harus bergantian. Karena di debate itu juga ada namanya strategi atau manner. Jadi strateginya misalnya nanti first speaker dulu yang ngomong POI, nanti
ada waktu baru yang sebelumnya atau setelahnya atau teman kita lagi kayak gitu. So maybe that's all. Is that clear? Yes, thank you. Okay, thank you, Saparianti Sulastri. The next question, please. Any other question? Ada yang masih baru gabung ya? Mana? Ada pertanyaan sudah jelas kira-kira? Stopnya gimana di sana? Sudah jelas kira-kira? Angkat tangan kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan. Bulat ya semua kali ya. Di anak-anak tuh rebutan pula. Oke, ya. Oh gitu Bang. Bulat ya ya. Ada pertanyaan? Yang paling enak yang apa? No more question, I think. Apa ya? Bukan praktikum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, thank you for Alda, thank you for the material. It was great presentation, I think, and I hope all the members can gain a lot of information and understand what is the debate about. Jadi materinya sudah selesai disampaikan, dan kalau memang tidak ada pertanyaan berarti akan kita tutup. Dan pastikan tugas yang video kemarin individu itu saya masukkan sebagai nilai meet, jadi pastikan tuh videonya dibuat dengan baik sebelum diupload ke Google Classroom. Okay, I think that's all for today. Thank you for all the participants. Thank you, Alda, and I will close the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam. Good morning, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.